Shalom sahabat RPKM yang diberkati Tuhan, apa kabar? Saya percaya semua kita dalam penyertaan dan senantiasa dikasihi Tuhan dengan kasih-Nya yang sempurna. Puji nama Tuhan, bertemu kembali dengan saya, Pendeta Debastin Mutar dalam program RPKM, Renungan dan Pengajaran Kata Ros Ministry. Terima kasih untuk Bapak Ibu, sahabat RPKM yang terus pula setia mendengarkan renungan firman Tuhan melalui program RPKM ini. Teruslah dukung di dalam doa. Jangan lupa ya di like, dibagikan, dan juga bagi yang belum di subscribe. Puji nama Tuhan. Di hari khusus atau hari spesial hari ini adalah hari di mana setiap umat Kristen akan memperingati, ya, merayakan akan kenaikan Yesus ke sorga. Nah, kalau di kalender itu dengan libur nasional, ya, yaitu kenaikan Isa Al-Masih. Baik, Bapak Ibu terkasih Tuhan, mari bersama-sama kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan dan siap untuk melakukannya dengan topik ya renungan, yaitu Yesus naik ke sorga telah membuka jalan baru. Wow, haleluya, puji Tuhan. Yesus naik ke sorga telah membuka jalan baru bagi kita yang percaya kepadanya. Teks pembacaan firman Tuhan dalam kesempatan yang berbahagia ini diambil dari Ibrani 10 ayat 19 sampai 39. Silakan dibaca secara keseluruhan Ibrani 10 ayat 19 sampai 39, tapi saya hanya membaca khususnya ayatnya yang ke-20 sampai 21 berkata demikian. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Sekali lagi saya bacakan, karena siapa Ia adalah Yesus, telah membuka jalan baru dan yang hidup bagi kita yang percaya kepada melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Siapa itu dirinya sendiri? Adalah Yesus Kristus. Kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Siapa dia? Adalah Allah sendiri, dia adalah kepala gereja yang telah turun ke bumi dan telah naik ke surga. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu, sahabat RPKM yang diberkati Tuhan, Alkitab telah menegaskan bahwa jalan untuk sampai ke tempat Maha Kudus sudah terbuka bagi kita melalui apa? Melalui pengorbanan Yesus. Puji Tuhan, haleluya. Oleh darah Kristus kita sudah dibersihkan dan disucikan sehingga kita bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Sungguh kedatangan Yesus ke dalam dunia ini adalah untuk menggenapi apa? Untuk menggenapi rencana Bapa, menggenapi rencana Allah bagi kita. Allah mengutus Yesus supaya kita mengenal Dia, sebagaimana yang tertulis dalam Yohanes 1:18 berkata demikian. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah menyatakannya. Bagaimana kita bisa mengenal Allah? Allah telah menyatakan dirinya, memperkenalkan dirinya turun ke dunia ini melalui anak yang tunggal, Yesus Kristus, sehingga kita dapat mengenal Allah dengan baik dan benar. Sahabat RPKM dikasihi Tuhan, kebangkitan Yesus dari kematian itu telah membuktikan kuasa keilahiannya. Perbuatan-perbuatan iblis telah dihancurkan. Dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 54b oleh Rasul Paulus berkata demikian, maut telah ditelan dalam kemenangan. Luar biasa, puji Tuhan. Dengan kematian kebangkitan Yesus, dia telah mengalahkan maut, mengalahkan rencana si iblis, si setan itu sudah dihancurkan, Bapak Ibu kasih Tuhan, dan tidak punya berkuasa lagi atas orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan, melalui karyanya, melalui karya Yesus, jaminan keselamatan telah disediakan bagi kita yang percaya kepadanya, yang hidup di dalam Kristus. Di dalam Ibrani 9:28 berkata, saudara kasih Tuhan, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Puji Tuhan, haleluya. Melalui nas pembacaan ini dikatakan bahwa jaminan keselamatan telah disediakan bagi kita. Dengan apa? Telah mengorbankan
dirinya, mengorbankan dirinya, itu Yesus Kristus, untuk menanggung dosa kita, menanggung dosa banyak orang. Dan akan berlaku bagi mereka yang sudah percaya kepadanya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu sudah dinyatakan oleh Tuhan bagi kita yang sudah percaya kepadanya. Dan dia akan datang kelak kembali untuk apa? Menjemput orang-orang percaya kepadanya untuk dibawa ke tempat yang abadi, tempat di sorga, ya tempat yang tidak ada lagi di sana kesusahan, tidak ada lagi di sana penderitaan, tidak ada lagi di sana sakit penyakit. Semua di sana adalah keindahan, di sana adalah damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Bapak yang dikasihi Tuhan, Yesus telah menggenapi rencana Allah dengan sempurna. Sekali lagi mengatakan bahwa Yesus dengan kedatangannya ke dunia ini dan telah naik ke sorga, kembali ke sorga dari mana di asalnya. Itu menggenapi semua rencana Bapa telah sempurna. Lagi dan kenaikan Yesus ke sorga setelah 40 hari di kebangkitannya. Ini merupakan klimaks kehidupannya di dunia. Ia membuktikan bahwa dia adalah Tuhan, bahwa dia adalah juru selamat yang diutus oleh Bapa dan kembali kepada Bapa. Dalam Yohanes 16 ayat 28, Yesus datang dari kekekalan kembali kepada kekekalan. Dikatakan berkata demikian, aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Yesus yang berasal dari Bapa bersama-sama dengan Bapa dalam kekekalan. Dia telah datang ke dalam dunia menjadi manusia dan sudah kembali ke surga setelah kematian dan kebangkitannya. Sudah bersama dengan Bapa di surga dan saat ini ada berdua syafaat buat kita supaya kita anak-anak Tuhan seluruh di dunia ini, seluruh manusia, orang-orang yang sudah percaya kepadanya tetap satu di dalam kasih Tuhan. Yesus kembali kepada Bapa. Untuk apa saudara kasih Tuhan? Dia sudah naik ke surga untuk apa? Menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Sudah dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 23, ayat 2 sampai 3. Kita perhatikan bersama-sama Yohanes 14 ayat 23. Inilah tujuan dan makna kenaikan Yesus ke surga. Dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk apa? Menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi Yesus naik ke surga untuk apa? Menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya, yaitu surga, yaitu langit dan bumi baru, di mana setiap orang percaya, hanya orang percaya yang ditempatkan di sana. Tidak ada orang lain yang belum percaya, sekalipun orang itu berbuat baik, tapi tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tetap tidak masuk dalam langit dan bumi baru itu, atau ke surga itu. Mereka tetap binasa. Orang kasih Tuhan, karena bukan kebaikan yang membuat orang untuk memperoleh keselamatan, tapi karena kasih karunia, tapi karena iman, karena pilihan Tuhan, maka orang yang sudah dipilih Tuhan pasti berbuat baik dalam kehidupannya, tidak mungkin berbuat jahat. Nah, orang-orang seperti inilah yang akan masuk ke langit dan bumi baru itu. Puji Tuhan. Haleluya. Di mana Yesus berada, di mana Bapa berada di sorga, di situ kita akan berada. Itulah janji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Di dalam Yesus ada jaminan kehidupan kekal. Di dalam Yesus ada jaminan kepastian keselamatan. Puji Tuhan. Haleluya. Karena itu jadi marilah kita yang menanti dengan tekun datang pada Tuhan, terus memberitakan berita keselamatan. Kita hidup di dalam kekudusan. Kita hidup takut dan gentar kepada Tuhan. Ya, kita harus memberitakan Injil keselamatan supaya lebih banyak lagi orang mendengar dan percaya menerima sebagai Tuhan Juru Selamat. Selagi kita masih ada di dunia ini, itulah kesempatan buat kita untuk memberitakan Injil, untuk mengosongkan neraka, membawa banyak orang ke surga. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita bersama-sama memiliki komitmen untuk memberitakan berita baik ini, bahwa Yesus naik ke surga telah membuka jalan baru bagi kita untuk masuk ke tempat yang telah sediakan, yang Tuhan telah sediakan, yang Yesus telah sediakan. Di mana ada Yesus, di mana ada Bapa, di mana ada Roh Kudus, di situ kita akan berada. Puji Tuhan, haleluya. Yesus yang telah terangkat ke surga itu
Di Kisah Rasul 1:11 berkata, Yesus yang telah terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, meninggalkan murid-murid, tetapi ada janji Tuhan, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu telah melihat dia naik ke sorga. Yesus telah naik ke sorga, dilihat dengan mata kepala sendiri oleh murid-muridnya pada saat itu, lalu berjanji akan datang kembali dengan cara yang sama. Bisa dilihat oleh seluruh umat percaya di dunia ini ketika dia kembali ke dunia ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya renungan ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagikan kepada orang lain sehingga lebih banyak lagi diberkati. Selamat beribadah, selamat merayakan hari kenaikan Yesus Kristus ke surga, dan maknailah kenaikan itu dalam kehidupanmu. Maknailah kenaikan itu dalam kehidupanmu. Itulah membuat kita semakin bertumbuh di dalam kasih dan kebenaran. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Selamat beribadah sekali lagi, dan jangan lupa tetaplah ikuti protokol kesehatan. Anda sehat, keluarga sehat, Indonesia sehat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.